Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, bertepatan tanggal 23 Syawal tahun 1445 Hijriah. Kita berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Dan ini kita di hari Rabu, adapun di bulan baru tanggal 1 Mei 2024 Masehi. Sudah 1 bulan kita libur kajian, yaitu membahas matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Namun sebelum kita melanjutkannya, maka kita sejenak mereview tentang bagaimana kita setelah Ramadan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Kalaulah kita perhatikan kita di bulan Ramadan, alangkah nikmatnya kita sebagai hamba Allah. Kenapa tidak? Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang padamu bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Bulan penuh keberkahan. Jadi di bulan itu kita diwajibkan berpuasa. Kemudian pintu-pintu abwabul jannah dibuka, pintu-pintu surga dibuka. Di riwayat yang lain tidak ada satupun yang tertutup. Wa tughlaqu abwabal jahim, dan pintu-pintu neraka itu ditutup, tidak ada satupun yang terbuka. Bahkan setan-setan, jin-jin yang jahat dibelenggu. Sehingga kita saksikan bagaimana kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan, terlebih di awal-awalnya, penuh rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah yang mereka berbondong-bondong untuk melakukan salat, terutama salat sunat yang hanya ada kita jumpai di bulan Ramadan dengan berjamaah, itu salat tarawih. Penuh masjid kaum muslimin sampai ke teras-terasnya. Cuman amat disayangkan itu di awal-awalnya. Seberjalannya waktu sepertiga lalu, di akhir-akhir, di 10 akhir, alhamdulillah ada yang bisa i'tikaf di 10 hari terakhir dari 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi sebagian besar kaum muslimin itu disibukkan dengan baju lebaran, dengan kue-kue hari raya, dengan rencana-rencana mudik. Itu yang kita jumpai di sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Namun kalau kita lihat di belahan bumi yang lain, dan mungkin di antara kita yang Allah mudahkan umrah di bulan Ramadan, di akhir Ramadan,
maka kita saksikan di akhir-akhir Ramadan itu bertambah ramai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semakin terutama di malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, terutama 27 itu membludak. Susah kita untuk berjalan karena saking ramainya kaum muslimin menunaikan ibadah umrah dan iktikaf. Itu nuansa-nuansa di bulan Ramadan. Mudahnya kita melakukan amal saleh, mudahnya kita membaca Al-Quranul Karim, tilawah Al-Quran. Mungkin di bulan Ramadan ada lebih dari satu kali dari kita khatam Quran, karena berlezat-lezatnya kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadana unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan kita pun membacanya dengan berulang-ulang, dengan berjuz-juz, mungkin 3 juz satu harinya. Namun berlalunya Ramadan, maka keimanan yang kita rasakan di bulan Ramadan seolah pudar. Seolah-olah keimanan itu sudah terkikis sebagaimana berlalunya Ramadan. Tidak mendapatkan kekhusyukan, kenikmatan membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita rasakan kembali. Dan itu fenomena yang kita jumpai. Bahkan dengan berlalunya Ramadan, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di bulan-bulan sebelum berjumpa dengan Ramadan. Waliyazubillah. Adapun ayat yang akan kita singgung sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di matan Al-Aqidah Tahawiyah, yaitu dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka telah memberikan apapun yang mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut, dan mereka annahum ila rabbihim yarji'un, bahwa sesungguhnya mereka pasti akan kembali kepada Rabb mereka. Sementara yang kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan hatinya. Itu yang kita ketahui secara umum. Karena orang-orang yang man amila amalan min dzakarin wal untha, amalan shalihan min dzakarin wal untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka akan diberikan kehidupan yang baik, yang tentram, yang nyaman. Kita membaca Al-Quran nyaman, kita sholat nyaman, kita berpuasa, kita bersedekah, dan yang lainnya itu nyaman di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya yang kita rasakan. Namun di ayat ini yang dipahami oleh salah seorang ummul mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di ayat ini dia heran, yang dia pahami bagaimana seseorang yang telah beribadah, yang telah memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi takut, khawatir hatinya amalannya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr? Apakah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini yang hatinya takut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meminum khamar? Au yasyrikun, atau orang-orang yang mencuri? Itu yang dipahami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang-orang yang takut itu ketika dia yang diyakini adalah orang-orang yang melakukan maksiat, bukan orang yang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diyakini awalnya. Akan tetapi diluruskan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi diluruskan bahwasanya tidak seperti itu, wahai binti Siddiq. Bukan yang seperti engkau pahami, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi orang yang yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, orang yang datang
dengan pahala puasanya, salatnya, sedekahnya, tetapi hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Lalu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dari ayat ini sudah 20 lebih hari kita berada di bulan Syawal. Bagaimanakah hati kita meninggalkan bulan Ramadan? Apakah hati kita ini takut dengan, apakah yang Allah berikan kita taufik untuk melakukannya khawatir apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikanlah orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diperjumpakan di bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadah mereka selama bulan Ramadan tersebut. Pernahkah kita, dan ini kita berada di tanggal 23 Syawal, kita berdoa, ya Allah, mungkin di hari-hari pertama di bulan Syawal, tetapi sekarang kita sudah melupakan ibadah tersebut. Kita sudah melupakan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Itu makanya orang-orang ulama kita dahulu mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, la ya'rifuna Allah, mereka tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Inilah seburuk-buruk kaum. Dia hanya mengenal, dan ini diistilahkan oleh ulama kita Ramadaniyun, orang-orang yang hanya di bulan Ramadan saja, dan mereka dicela seburuk-buruk kaum. Bukankah Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, Rabb yang kita sembah juga di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, sepanjang masanya? Dan itu ibadah, ketaatan, itu tidak boleh berhenti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Maka sembahlah, ibadahilah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, yaitu kematian. Ini sedikit muqaddimah kita sebelum kita melanjutkan pelajaran rutin kita di matan al-aqidah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk merenungi bagaimana setelah Ramadan kekeringan, kekosongan keimanan yang kita rasakan, dengan berlalunya Ramadan seolah-olah terkikis juga keimanan kita, meninggalkan bulan Ramadan wal iyazubillah. Baik, kita memasuki pelajaran di matan al-aqidah at-tahawiyah, dan sekarang adalah pertemuan yang ketujuh. Pertemuan yang ketujuh yaitu di halaman 6 bagi yang membawa matan, dan biasanya kita ada matannya. Lemarinya entah di mana. Wah. Yang ada ya, yang halaman 6 yaitu di poin 19. Di poin 19. Ya, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disebutkan di matan ini oleh Al-Imam At-Tahawiyah. Baik, fadhal. Sifat-sifatnya tersebut abadi selamanya. Laisa ba'da khalqil khalqis dasma qali. Bukan setelah menciptakan makhluk Allah mendapat namanya Al-Khaliq atau pencipta. Satu lagi yang 20. Baik. Ikhwani fid din rahimakumullah, berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan kita berada di poin yang 19 pada matan ini, disebutkan di sini rahimallahu taala, laisa ba'da khalqil khalqis tafadas mal khaliq. Bukan setelah menciptakan makhluk Allah mendapatkan nama Al-Khaliq. Jadi Allah itu memiliki nama Al-Khaliq, tetapi nama Allah yang disebutkan di matan ini Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta,
bukan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mencipta. Jadi nama ini sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Kemudian di poin yang ke-20 disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala bi ihdatil bariyati istafadas mal al-bari. Jadi bukan pula karena membuat makhluk atau mencipta makhluk al-bariyah Allah mendapatkan nama al-bari. Jadi di sini tadi al-khaliq, adapun yang di sini adalah al-bari. Apanya terjemahnya sama-sama pencipta. Di ulaika syarrul bariyah. Di dalam surah Al-Bayyinah kita mengetahui al-bariyah yaitu makhluk. Jadi seburuk-buruk makhluk adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu mereka adalah seburuk-buruk, ulaika hum syarrul bariyah. Baik. Jadi kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Al-Khaliq dan Al-Bari. Di sini dijelaskan oleh pensyarahnya. Ini sebenarnya lanjutan dari pelajaran-pelajaran poin-poin sebelumnya. Di sini dibawakan, jadi kita ingatkan kembali, kita fokus kepada matan. Adapun syarahnya yang berhalaman-halaman, kita tidak menjelaskan seluruhnya, kita hanya mengambil poin-poin penting. Yang penting kita memahami apa yang terdapat pada matan. Seperti yang di sini di poin yang ke-19 dan poin yang ke-20, kita akan memahami tentang Al-Khaliq dan Al-Bari. Dan kita mengetahui bahwa kalau Al-Khaliq kita mengetahui Maha Pencipta, kita sudah mengetahui. Adapun Al-Bari mungkin kita tidak terlalu ma'ruf, tidak terlalu memahaminya. Namun kita teringat akan sebuah kitab, yaitu syarah dari Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Jadi itu adalah sebuah kitab yang diberi judul Fathul Bari, yaitu yang dibukakan oleh yang Maha Pencipta. Jadi dinisbahkan kepada atau salah satu syarah dari kitab Tauhid Fathul Majid. Itu yang dibukakan oleh Al-Majid, yaitu yang maha mulia. Baik. Di sini pensyarah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarah yang kita pakai adalah dari yang ini Abu Izzi Al-Hanafi dalam surah Al-Buruj ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zul Arsil Majid, yang memiliki aras lagi maha mulia. Zul Arsil Majid. Kemudian fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Di sini dijelaskan bahwasanya Zul Arsyil Majid yang memiliki aras yang lagi maha mulia, fa'alul lima yurid, dan berbuat apa yang dikehendakinya. Ya, Allah berbuat sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sedikit menjelaskan aras. Aras adalah yang sebagian terjemahan adalah menambahkan dengan singgasana. Dan aras merupakan makhluk Allah yang paling besar. Kebesarannya kalau kita rujuk ke Kitab Tauhid di bagian akhir, maha agung maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan di bab-bab yang terakhir dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, dan alhamdulillah kitab ini kita pelajari di majelis yang lain, di tempat yang lain, yaitu di Simpang 3 di Perumahan Angkasa Pura, dan itu telah memasuki bab yang ke-31, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir-akhirnya di 60 bab, yang 60 lebih, itu dijelaskan tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disinggung di riwayat itu bagaimana besarnya aras tersebut.
langit dan bumi ini ibarat dibandingkan aras Allah Subhanahu wa taala koin, uang koin yang kita ketahui itu yang berada di padang pasir. Padang pasir yang luas, lalu dibandingkan dengan aras Allah, uang koin tadi itulah luas besarnya langit dan bumi dibandingkan aras. Begitu. Awalnya kursi, aras, kemudian Allah berada di atas aras. Allah berada, dan ini akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah, Allah istiwa di atas, yaitu irtafa, itu di atas aras. Itu yang diyakini. Itu yang harus diyakini. Berbeda dengan orang yang menolak sifat Allah, yang mengatakan Allah di mana-mana. Mereka tidak memahami ini. Mereka menolaknya. Lalu bagaimana Allah? Di riwayat yang lain Nabi mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Berarti aras kosong. Jadi mereka memahami sesuai dengan apa yang mereka pahami terhadap makhluk. Sementara yang harus kita pahami yaitu kita harus menetapkannya. Menetapkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga yang dikhabarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita imani. Wajib kita imani tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditashbih, tanpa ditamsil, tanpa ditakhif. Sebagaimana di awal-awal kajian di Mushola Maudhu'ul Ihsan itu telah kita bahas tentang aqidah Ahlussunnah di dalam memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Itu mengenai aras. Dan aras itu dipikul oleh 8 malaikat yang besar. Malaikat yang pemikul aras itu memiliki, seandainya seseorang melakukan perjalanan antara bahu dengan daun telinganya, itu puluhan ribu tahun jaraknya. Besarnya makhluk pemikul aras, malaikat pemikul aras. Lalu bagaimana dengan Rabb yang ada di atas tersebut? Sangatlah besar. Allahu Akbar. Allah besar zatnya. Dan itu tidak boleh kita bandingkan, kita bayangkan. Wajiblah kita mengimani sebagaimana Allah mengabarkan di dalam sifat-sifatnya. Penyelewengan orang-orang Jahmiyah, mereka karena khawatir menetapkan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, itu mereka menyamakan dengan makhluk, sehingga mereka menolak seluruh sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah ditolak oleh orang Jahmiyah. Maksudnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sama dengan makhluk. Maksud mereka. Tetapi keyakinan ini batil. Jahm bin Safwan itu keyakinannya batil. Salah, menyelisihi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan Mu'attilah, mereka menolak sebagian sifat Allah, hanya menetapkan, kalau kita pernah belajar dahulu agama di sekolah umum dahulu, itu hanya 20 sifat, 20 dan itu dipelajari di sekolah-sekolah, dan itu banyak diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin yang mereka menisbahkan diri bermazhab Syafi'iyah. Adapun dalam akidah mereka mengatakan Asy'ariyah. Nah, jadi ini yang kita jumpai fenomena, dan kita harus mengetahui bahwasanya seandainya kita berjumpa dengan saudara-saudara kita sebagian kaum muslimin di negeri kita ini, sebagian besar mereka adalah berakidah ini. Apalagi mereka menimba ilmunya di Mesir misalnya, di Al-Azhar, itu otomatis mereka mempelajari akidah Asy'ariyah. Dan apabila kembali ke negeri ini, mereka akan mendakwahkan itu. Itulah yang kita saksikan di media-media, ustadz-ustadz yang terkenal, yang banyak followernya, yang segala macamnya, sehingga itulah yang mereka yakini. Jadi itulah yang mereka yakini. Harus kita mengetahui bagaimana akidah yang sahih dengan mempelajarinya, dan bagaimana akidah-akidah yang menyimpang di dalam agama kita. Baik.
Itu mengenai arsy. Adapun di ayat yang ke-16, fa'alul lima yurid, dan dia berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala bahwasanya apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada yang bisa menghambat keputusannya. Kalau berbeda dengan kita makhluk, kalau kita ingin sesuatu berkehendak, ada saja halangannya. Contoh, sebelum maghrib tadi, keinginan kita hadir di mushola kita ini, Baitul Izzah, lalu Allah turunkan hujan, itu terhalangi. Berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa menghambat. Kun, kata Allah Subhanahu wa taala, fayakun, maka jadilah. Tidak ada makhluk satupun yang bisa menghentikan, menghambat apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada yang dapat, tiada yang menanyakan, lalu bagaimana Allah kok bisa begini? Kenapa Allah menciptakan gunung itu seperti itu? Kenapa lautan samudera seperti itu? Kenapa buah ini seperti ini? Tidak perlu ditanyakan. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup diambil ibrahnya, diambil pelajarannya. Lalu kita kenapa harus begini? Kenapa disyariatkan begini? Kenapa begini? Jadi kita tidak boleh agama kita melarang kita mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kitalah yang akan ditanya. Kitalah yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Jadi apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menghalanginya, karena kebesaran, keperkasaan, kebijaksanaan dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kita ambil pelajaran di sini dicantumkan dalam surah An-Nahl ayat 17. Surah An-Nahl ayat 17 mengenai poin tadi, laisa ba'da khalqi istafadas mal khaliq. Bukan setelah menciptakan makhluk Allah mendapatkan nama Al-Khaliq, wala bi ihtal bariyah istafadas malal bari. Bukan pula karena membuat makhluk, maksudnya menciptakan al-bariyah, makhluk, Allah mendapatkan nama al-bari. Tidak seperti itu. Jadi ini akan kita bahas sedikit. Lalu di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah An-Nahl ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Maka apakah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Jadi disebutkan afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah sama Allah yang Maha Pencipta dengan yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Afala tadhakkarun? Maka mengapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Jadi ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya Allah mengingatkan manusia, kita semuanya di dalam ayat ini, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun, yaitu mengingatkan manusia atas kebesaran zatnya. Jadi Allah mengingatkan bahwa yang patut disembah hanya Dia, bukan tandingan-tandingan atau berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sesembahan tandingan-tandingan itu tidak bisa menciptakan apapun. Tidak bisa menciptakan apapun. Hatta lalat pun mereka tidak bisa menciptakan. Tidak bisa menciptakan. Lalu bagaimana ketaatan, ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini pelajaran yang sangat besar bagi orang-orang yang, makanya ditantang di sini, afala tadhakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi bahkan sesuatu yang disembah itu kita saksikan bagaimana orang-orang menyembah. Di sini di Jalan Riau ini, di bagian dalam jalan angkasa itu kita jumpai orang-orang
banyak orang-orang yang matanya sipit tapi kulitnya putih. Yang berbicara sipit tapi agak hitam. Berbeda. Itu mereka sesembahan, lihatlah ada di rumah-rumah ada dupa-dupanya. Itu dibuat oleh makhluk. Manusia yang membuatnya, patung-patung itu. Tetapi anehnya, akal mereka tidak ada. Yang mereka buat, yang mereka pahat sendiri, itulah yang mereka sembah. Jadi zaman itu sama, dan ini sudah ada di sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Perhatikan di zaman Nabi Ibrahim, bagaimana bahkan Azar di dalam riwayat yang kita ketahui, ayahnya Ibrahim alaihissalam itu salah seorang pembuat patung. Mereka yang memahatnya, mereka yang membuatnya, lalu mereka yang menyembah berhala-berhala tersebut. Wajarlah di ayat ini dalam surah An-Nahl, afala tadhakkarun. Kenapa tidak mengambil pelajaran? Mengapa tidak mengambil pelajaran? Kita ambil yang poin-poinnya saja, karena kalau kita bahas semuanya ini berhalaman-halaman. Kita pilih mana yang akan kita pelajari. Yang penting kita memahami bahwasanya poinnya, nama Allah dinamakan Khaliq, bukanlah Allah itu sebelumnya belum menciptakan apa-apa, setelah menciptakan apa-apa. Begitu juga dengan Al-Bari. Di Allah itu tetap Al-Khaliq walaupun Allah tidak menciptakan. Allah tetap Al-Bari walaupun Allah tidak membuat makhluknya. Tetap Allah memiliki sifat-sifat dan tetap dinamakan dengan Al-Khaliq dan dengan Al-Bari. Di dalam surah Hud ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Hud ayat 7, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arasnya di atas air. Jadi ini ayat ini dijelaskan, penafsirannya sangat banyak dibawakan, nas-nas yang dibawakan oleh muallif atau pensyarah di dalam pembahasan ini. Kita ambil satu riwayat, yaitu di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, an Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu ta'ala maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu di sepanjang masa. Mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang pertama, yaitu qalam, pena. Allah memerintahkan, dalam riwayat itu disebutkan, catatlah. Jadi tulislah mulai dari kejadian itu sampai hari kiamat. Itu sudah ada di Lauh Mahfuz, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun kejadiannya, hatta satu daun di ranting yang gugur, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu sudah Allah tentukan, yaitu qabla ay yakhluqus samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', sesuai dengan ayat tadi dalam surah Hud ayat 7 tadi, yaitu adalah aras Allah berada di atas air. Jadi sebelum ada langit dan bumi, Allah itu telah ada arasnya di atas langit dan bumi. Kalau begini kita sudah mengetahuinya, maka lapanglah jiwa kita. Lapanglah jiwa kita, apapun kejadiannya, baik itu yang sesuatu yang mengecewakan kita, membuat kita sedih, bagaimana kita akan bersedih? Allah telah mentakdirkan ini. Allah telah mentakdirkan. Sebagaimana rukun iman yang 6, kita mengetahui iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada nabinya,
kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk, yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 5 rukun iman yang 6 tersebut, buahnya adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Itulah buahnya. Maksudnya inilah ujiannya. Apabila dia selamat, diberi iman terhadap takdir baik dan buruk tersebut, qada dan qadar tersebut, maka itulah kekokohan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya. Jadi dia telah merasakan kelezatan imannya, telah merasakan di dalam hatinya apa yang dikecewakan. Allah telah menetapkan ini, Allah telah mentakdirkan ini. Tidak ada yang perlu disedihkan, dikecewakannya. Taib. Sudah azan ya? Kita lanjut, panjang pembahasannya. Mungkin di kesempatan ini kita cukup membahas 2 yang perlu kita pahami sebagaimana tadi disebutkan, yaitu tentang Al-Khaliq dan Al-Bari. Al-Khaliq dan Al-Bari. Insyaallah poin yang selanjutnya, poin 21 dan seterusnya, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang di Rabu pekan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita, karena kita membahas sesuatu yang sangat agung. Dijelaskan oleh ulama akidah bahwa ilmu yang paling agung di dalam agama ini adalah ilmu akidah. Karena di dalam akidah kita mempelajari tentang Allah Subhanahu, ma'rifatullah. Bagaimana Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Al-Khaliq, dengan sifatnya Al-Bari, dengan sifatnya As-Sami', dengan sifatnya Al-Basir, dengan sifatnya Al-Khabir, dengan sifatnya Al-Latif dan seluruhnya. Dan itu apabila meresap di dalam jiwa kita, maka kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu ini tidak diinginkan oleh iblis laknatullah alaih. Karena barang siapa dari anak cucu Adam memahami tentang akidah yang sahihah, maka iblis tidak ada apa-apanya. Iblis tidak ada apa-apanya. Karena orang yang muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah, itu mereka tidak bisa diganggu oleh iblis laknatullah alaih. Karena kekokohan keimanan mereka, akidah mereka yang kuat, sehingga iblis tidak bisa mengganggunya. Jadi kita dipalingkan, susah memahaminya. Apa maksud yang dijelaskan Ustadz? Dia ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin yang menyampaikan tidak bisa, ada kekurangannya dalam menjelaskan. Dia sebenarnya memahami ini maksudnya, tetapi ketika menyampaikan apa yang dipahaminya kepada orang yang mendengar, dia tidak bisa merangkai kata-kata yang indah yang bisa dipahami. Atau yang kedua, yang mendengarkan yang tidak paham memahaminya. Nah, itu makanya biasa itu dalam belajar. Syekhul Islam rahimallahu taala ketika tidak memahami sesuatu, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimallah pergi ke tempat suatu mushola atau masjid yang sudah ditinggalkan. Ya, misalnya Masjid Baitul Izzah ini tidak ada lagi kosong misalnya. Maka seperti itulah Syekhul Islam mendatanginya, maka dia beribadah kepada Allah, bermunajat sambil menempelkan pipinya ke tanah, ditempelkannya. Kalau sekarang kita kan sudah ada karpet, sudah ada granit dan segala macamnya. Tapi zaman dahulu lantai. Lalu ditempelkannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, yang telah mengajarkan kepada Sulaiman, yang mengajarkan kepada, disebutkan nama-nama nabi, kepada Daud, hikmah dan segala macamnya, maka mudahkanlah aku memahami tentang begini-begini, disebutkannya. Maka apabila sesuatu yang kita kurang memahaminya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah memahaminya. Kalaulah Allah membukakannya dalam hati kita, maka mudahlah kita memahami segala sesuatu yang mungkin sebelumnya kita belum paham. Mudah-mudahan setelah kita mempelajarinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memahami
apa yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja yang bisa kita pelajari bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita untuk menampung hikmah-hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang mulia, sehingga kita menjadi hamba yang kuat, yang kokoh keimanannya, sehingga bisa bergembira bersua dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang membuat kita bahagia di kehidupan akhir kelak. Namun apabila setan iblis menyelewengkan kita, maka wal'iyazubillah, anak cucu Adam akan bersama-sama di neraka jahim, karena itulah misinya. Dia menyesatkan anak cucu Adam agar bersama-sama disiksa di neraka Allah Azza wa Jalla. Wal'iyazubillah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.